Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat segenap ustadz dan ustadzah, dan tak lupa kepada teman-teman santri Bait Al-Quran angkatan ke-35 yang insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan sedikit kultum yang insya Allah kultum ini sudah familiar di kita ya, dengan judul doa. Doa. Karena saya ini aslinya ketepatan bagian kultum yang terakhir. Jadi terakhir itu kan identik dengan doa. Doa. Teman-teman, ada yang tahu apa itu doa? Ada yang tahu? Hah? Apa itu doa? Memohon, apalagi? Meminta, apalagi? Nyuwun, apalagi? Banyak ya. Jadi doa itu banyak. Ya meminta, ya nyuwun, ya memohon, terus apa lagi? Banyak ya, banyak. Jadi doa itu adalah jembatan ya. Doa itu jembatan antara keinginan atau harapan seorang hamba dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya harapan, sedangkan Allah punya ketetapan. Dan doa tersebut, doa ini ad-du'a'u ya. Doa itu sama halnya kita itu berdialog kepada Allah ya. Sama halnya membaca Al-Qur'an. Tapi kalau doa itu tidak ada syarat dan tidak ada ketentuan. Beda sama yang membaca Al-Qur'an. Kalau membaca Al-Qur'an kan harus suci ya, harus gak punya hadas ya. Itu kalau membaca Al-Qur'an. Tapi kalau doa dimanapun dan di kapanpun ya, dimanapun dan kapanpun itu boleh kita berdoa ya, berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasul Nabiullah Musa alaihi salam ketika perjalanan jauh dari Mesir menuju ke kota Madian, walamma tawajjaha tilqa Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa ashabil. Beliau berdoa, Rabbi ayyahdiyani sawa ashabil, memohon kepada Allah untuk diberikan jalan yang benar. Ketika beliau berjalan pindah dari kota Mesir menuju ke kota Madian ya, jauh ya. Lalu ketika berada di tengah kota Madian, beliau sampai di sumber air, di mana di dalam sumber air tersebut banyak orang-orang yang sedang memberi minum kepada hewan ternaknya. Jadi sumber air, lah di sekeliling sumber air ini sudah banyak orang-orang yang sedang memberi minum terhadap hewan ternaknya. Melihat dari kejauhan, Nabi Musa alaihi salam melihat dua orang gadis ya, yang menghalang-halangi ternaknya untuk tidak minum dulu ya. Ini di surat apa ini ceritanya? Di surat apa?
di surat Al-Qasas 20 ya. Tidak dikasih minum dulu, dihalang-halangi. Lalu Nabi Musa datang ke dua perempuan tersebut. Ya. Kenapa kamu kok menghalang-halangi ternak kamu untuk minum di sumber air? Karena jawabannya si orang dua ini, seorang gadis yang kedua ini, itu masih banyak orang di sana. Masih banyak pemuda yang sedang memberi minum ternaknya. Jadi dihalang-halangi. Sedangkan kenapa kamu yang ngambil minum ternaknya? Kenapa gak orang tuanya? Karena orang tuanya sudah tua, ya, sudah tua. Datanglah Nabi Musa ke sini. Lalu sama Nabi Musa diambilkan minum untuk ternaknya. Setelah itu kedua orang ini pergi, kedua orang perempuan itu pergi ke rumahnya. Lalu Nabi Musa berteduh di sebuah pohon. Lalu beliau berdoa lagi, Rabbi anzalta ilayya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya, beliau minta turunkan kebaikan kepada dirinya. Beliau meminta kepada Allah untuk memberikan kebaikan kepada dirinya. Bahwasanya di dalam kitab Al-Misbah, fakir ini dibahasakan tuh orang yang sudah sangat lemah, sudah sangat capek gitu. Ya, jadi fakir itu orang yang sangat capek. Beliau selama perjalanan berdoa, sebelum perjalanan berdoa, ketika sudah menolong orang berdoa, ya, Allah mengabulkan doanya. Ternyata salah satu dari kedua orang perempuan tersebut dinikahkan oleh bapaknya, ya, dinikahkan oleh bapaknya tadi. Nah, jadi ketika kita berdoa, ya, keinginan kita ikhlas untuk berdoa, terus harapan kita besar untuk berdoa, ya, untuk meminta kepada Allah kebaikan, insya Allah Allah mengabulkan. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ya, jadi insya Allah ketika kita berdoa yang terbaik kepada Allah, kita berdoa untuk diberikan kebenaran oleh Allah, insya Allah Allah mengabulkan. Insya Allah yang terbaik itu santri bait Al-Quran. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan segera terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian kultum singkat yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.